Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I hope you are happy and healthy. Oke, bertemu kembali dengan Ustazah. Di sini kita akan belajar bersama-sama review tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Yang mana pada pembahasan kali ini nanti kalian akan belajar konten review tema 1, kemudian setelah itu kalian bisa melihat hasil pembahasan PTS tema 1 yang sudah kalian lakukan pada minggu kemarin. Insya Allah di situ nanti kalian bisa melihat jawaban yang paling tepat dari soal-soal yang sudah Ustazah berikan. Pertama adalah tentang nama suku-suku yang ada di Indonesia. Salah satunya di sini ada suku Jawa. Selain itu juga ada suku Sunda, suku Minangkabau, suku Toraja, suku Maluku, dan juga suku Bali. Nah, yang pertama yaitu suku Maluku. Seperti pada di peta, di sini adalah Pulau Maluku. Nah, alat musiknya di sini Ustazah contohkan ada yang namanya tifa. Sedangkan baju adat dari Maluku seperti pada gambar di sini yaitu namanya baju cele. Suku kedua yang dicontohkan Ustazah di sini adalah suku Bali. Daerahnya di sini Ustazah berikan contoh peta Pulau Bali, di mana salah satu contoh tarian yang terkenal dari Pulau Bali adalah tari kecak. Gambarnya seperti ini, biasanya diperagakan atau ditarikan oleh kaum laki-laki dan biasanya polanya bentuk pola lingkaran. Alat musik yang terkenal dari Bali yaitu cengceng, sedangkan senjata tradisional dari Bali adalah trisula. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi gerakan tari Bungong Jempa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa gerakan yang di sini yaitu gerakan A, di mana tangan ke atas seperti gambar di sini ya anak-anak ya. Bungong Jempa ini dibagi menjadi dua gerakan, yaitu gerakan berdiri dan juga gerakan duduk. Nah, untuk gerakan A ini merupakan gerakan berdiri. Di sini juga ada gerakan B, sama-sama yaitu posisi ketika berdiri. Gerakan C dan D di sini yaitu tangan seperti saling bertubukan seperti gambar di samping itu. Sedangkan gerakan E yaitu kedua tangan memegang pundak, setelah itu kedua tangan ke depan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat ringkasan. Ada beberapa langkah membuat sebuah ringkasan. Yang pertama yaitu membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, yang ketiga menggunakan kalimat baru, dan yang keempat yaitu menyusun dalam kalimat tunggal. Selanjutnya kita akan belajar kembali tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti dari yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi yang berupa kalimat-kalimat penjelas. Di sini Ustazah memberikan contoh gagasan pokok yaitu tentang bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Setelah itu, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, anak-anak di sini segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Di sini adalah gagasan pokok. Kenapa? Karena pada teks ini yang dibahas yaitu tentang berbagai macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain di sini adalah berupa gagasan pendukung karena merupakan kalimat-kalimat penjelas. Dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, pada percobaan yang dicontohkan Ustazah di sini adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua di sini yaitu bunyi dapat merambat melalui benda cair. Oke, selanjutnya adalah indera pendengaran.
dibagi menjadi 3. Di sini yang kami contohkan adalah telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Sedangkan telinga tengah di sini adalah gendang telinga yang berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Bagian gendang telinga ini sangat sensitif terhadap tekanan dari gelombang suara membuat gendang telinga bergetar. Dan yang telinga dalam di sini adalah rumah siput atau yang biasa disebut cochlea. Di sini dia mempunyai fungsi yaitu mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Selain perambatan bunyi tadi, di sini kita juga akan membahas kembali tentang macam-macam bunyi. Macam-macam bunyi di sini menjadi 2, yaitu gaung atau redam, yang kedua yaitu gema. Bedanya apa? Gaung adalah datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai. Contohnya, bunyi di dalam kelas kosong atau bersuara di kaleng kosong. Nah, sedangkan gema adalah bunyi yang datangnya setelah bunyi asli selesai diucapkan. Contoh, suara di lembah-lembah, gua, dan juga bukit. Demikian anak-anak, materi yang kita sampaikan hari ini. Reviewnya nanti materi PTS kemarin. Soal PTS bisa dilihat ya anak-anak ya di penilaian yang sudah kami siapkan. Nanti kalian bisa tahu jawaban yang paling tepat yang mana. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah tidak akan lupa selalu mengingatkan tentang don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.